Pendidikan bukan hanya persoalan datang ke kampus lalu mendapatkan ijazah, tapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan membahas seputar perkembangan masa kanak-kanak awal yang meliputi perkembangan fisik, perkembangan kognitif, perkembangan sosio-emosional, perkembangan bahasa, pendidikan, dan pola asuh. Menurut Harlow, perkembangan masa kanak-kanak awal disebut juga problem A. Pada masa ini, anak-anak memiliki sikap egosentris karena merasa dirinya berada pada pusat lingkungan, yang ditunjukkan anak dengan sikap senang menentang atau menolak sesuatu dari orang sekitarnya. Perkembangan seperti ini disebabkan oleh kesadaran anak bahwa dirinya memiliki kemampuan dan kehendak sendiri. Secara kronologis, menurut ukuran waktu, usia perkembangan masa kanak-kanak awal ini dimulai pada usia 2 tahun sampai 6 tahun. Setiap individu adalah cerminan dari kehidupan yang ia jalani. Karena perkembangan positif yang dialami oleh seseorang akan berdampak positif pada perilaku seseorang yang dimulai pada usia kandungan sampai dia meninggal. Lalu, apa saja ciri-ciri perkembangan masa kanak-kanak awal ini? Lalu, bagaimana perkembangan fisik, perkembangan kognitif, perkembangan sosio-emosional, perkembangan bahasa, pendidikan, dan pola asuh pada masa kanak-kanak awal ini? Yuk, simak penjelasan berikut ini. Ciri-ciri pada masa anak-anak awal. Yang pertama, usia yang mengandung masalah atau usia sulit. Nah, pada usia ini, anak itu lebih sering menantang dan susah untuk dikasih perintah. Kemudian pada usia mainan ini, anak-anak sudah mulai bermain dan menggunakan benda-benda yang ada di sekitarnya. Kemudian ada usia prasekolah. Usia ini sekitar 3-4 tahun, di mana anak-anak sudah memiliki kemampuan untuk mengontrol sistem tubuh seperti kemampuan ke toilet, berpakaian, kemudian makan sendiri. Kemudian ada usia belajar kelompok, yaitu usia sekitar 2-4 tahun, atau belajar kelompok ini disebut dengan playgroup, merupakan suatu metode pembelajaran non-formal, yaitu dengan cara pelajaran dengan bermain yang gunanya untuk mengembangkan motorik, kecerdasan emosional dan spiritual, dan juga perilaku seorang anak. Kemudian ada usia menjelajah dan banyak bertanya. Nah, pada usia ini anak ini sudah mengeksploitasi lingkungan di sekitarnya. Kemudian dia lebih sering bertanya hal-hal yang sama. Kemudian ada usia meniru dan kreatif. Nah, pada usia ini kanak-kanak itu lebih sering meniru apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Kemudian mereka akan mengingatnya dan mengucapkan tanpa mengetahui apa maknanya. Kemudian ada perkembangan fisik pada masa anak-anak awal. Nah, yang pertama ada perkembangan tingginya. Nah, pertambahan tinggi badan setiap tahunnya rata-rata itu mencapai 3 inci. Kemudian pada usia 6 tahun, tinggi anak itu bisa rata-rata 46 sampai 46,6 inci. Kemudian dari perkembangan beratnya, itu pertambahan berat badan setiap tahunnya itu rata-rata 3 sampai 5 pon. Kemudian pada usia 6 tahun, kurang lebih 7 kali berat pada waktu ia lahir. Dan berat pada anak perempuan itu rata-ratanya 48,5 pon, dan untuk laki-laki sekitar 49 pon. Kemudian dari postur tubuh pada masa anak-anak awal ini, ada yang memiliki tubuh endomorfik atau disebut dengan memiliki postur tubuh yang gemuk dan juga lembek. Kemudian ada postur tubuh mesomorfik atau tubuh yang kuat dan juga berotot. Kemudian ada postur tubuh yang ektomorfik, yaitu postur tubuh yang kurus. Selanjutnya, tahap perkembangan kognitif. Tahap praoperasional pijit antara lain ada egosentrisme, animisme, dan sub-tahap berpikir intuitif. Egosentrisme ini memiliki pengertian ketidakmampuan dalam membedakan perspektif diri sendiri dengan orang lain.
Sedangkan animisme adalah keyakinan bahwa benda-benda mati seolah-olah memiliki daya hidup dan mampu beraksi. Sedangkan tahap berpikir intuitif adalah tahap kedua dari berpikir praoperasional dan berlangsung ketika anak berumur 4-7 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mulai menggunakan penalaran primitif dan ingin mengetahui jawaban terhadap segala jenis pertanyaan. Selanjutnya ada pemrosesan informasi. Ini terdiri dari memori, strategi, dan pemecahan masalah dan atensi. Selanjutnya ada teori Vygotsky. 1. Teori perkembangan proksimal. 2. Scaffolding. 3. Bahasa dan pemikiran. Dan yang terakhir, strategi pengajaran. Yang selanjutnya ada perkembangan psikososial. Apa sih yang dimaksud dengan tahap ini? Tahap perkembangan ini adalah perkembangan yang berkaitan dengan emosi, motivasi, dan perkembangan pribadi manusia, serta perubahan dalam bagaimana individu berhubungan dengan orang lain. Contohnya, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan permainan, dan perkembangan moral. Perkembangan sosio-emosional pada masa awal kanak-kanak ini biasanya disebabkan oleh masalah psikologi daripada fisiologi. Karena pada masa ini, anak akan merasa dibatasi oleh orang tuanya. Dan terkadang anak akan merasa bahwa orang tua ini terlalu memaksakan apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Anak hampir mengalami semua emosi yang biasanya dialami oleh orang dewasa. Namun, cara penyampaian emosi anak ini biasanya berbeda dengan orang dewasa. Lalu, pola emosi yang umum pada masa awal kanak-kanak ini biasanya ditandai dengan adanya perasaan amarah. Nah, perasaan amarah ini bisa timbul karena adanya pertengkaran-pertengkaran baik dalam hal mainan dengan teman sebayanya maupun hal-hal lain. Selanjutnya ada perasaan cemburu. Nah, perasaan cemburu ini bisa terjadi bila saudaranya ini mendapatkan perhatian lebih dari kedua orang tuanya. Selanjutnya ada perasaan takut. Nah, perasaan takut ini bisa terjadi bila si anak ini mempunyai trauma. Nah, selanjutnya ada perasaan gembira. Nah, perasaan gembira ini bisa disebabkan bila si anak ini mendapatkan sesuatu yang ia sukai atau ia melihat sesuatu yang ia sukai. Lalu ada perasaan sedih. Nah, perasaan sedih ini bisa disebabkan karena si anak ini kehilangan sesuatu yang ia miliki. Selanjutnya ada perasaan iri hati terhadap yang orang lain ini miliki atau yang orang lain ini bisa lakukan. Selanjutnya yaitu ada pola perilaku sosial pada masa anak-anak awal. Nah, biasanya pada masa ini anak-anak sudah mulai bisa meniru seseorang yang sangat ia kagumi ataupun orang terdekatnya, baik dalam perkataan, sikap maupun perilaku. Lalu adanya persaingan. Nah, persaingan ini merupakan dorongan bagi anak-anak untuk berusaha sebaik-baiknya. Lalu adanya kerjasama, adanya rasa simpati maupun empati. Selanjutnya perkembangan bahasa. A. Memahami fonologi dan morfologi. B. Perubahan dalam sintaks dan semantik. C. Kemajuan dalam pragmatik. Dan D. Literasi anak-anak kecil. Selanjutnya pendidikan. Dasarnya dari pendidikan masa kanak-kanak awal adalah taman kanak-kanak yang berpusat pada anak. Selanjutnya pola asuh. Gaya pengasuh orang tua secara relatif stabil untuk jangka waktu yang cukup lama. Pola asuh berdampak pada perkembangan bahasa. Orang bijak mengatakan seorang profesional itu pernah amatir pada masanya. Begitupun moderator handal adalah moderator yang buruk pada awalnya. So, jangan mudah menyerah dan terus belajar. Dan semoga penjelasan dari kelompok kami membawa manfaat kepada kita semua. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.